Maka Allah mengambil keempat orang ini perjanjian. Karena mereka minta udur. Bagaimana mau dimasukkan kepada api neraka? Bagaimana mengisi amalan-amalan mereka? Aku ini tidak tahu. Bagaimana Islam datang dalam keadaan tadi buta, tuli, dan dalam keadaan ahlul fatrah, dan dalam keadaan ahmak, ataupun tidak sadar seperti orang-orang Mongoli dan yang lainnya. Dan begitu pun seseorang yang datang Islam dan dia sudah pikun, maka akhirnya Allah mengambil perjanjian kepada mereka. Di sini apa yang diinginkan? Agar mereka berjanji harus taat dan akan diuji atas ketaatannya. Lalu setelah mereka menyepakati siap untuk taat kepadamu wahai Allah, karena perhitungan di dunia dia tidak ada perhitungan. Jadi kesimpulannya ujian ini di hari akhirah, di arasatil kiamah. Maka dikirimkan kepada mereka utusan untuk taat. Apa? Anidkhulun nar. Ayo kalian semuanya masuk api neraka. Ini perintah dari Allah. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad 11 Januari 2026, hari ke-22 dari bulan Rajab, maka Ramadan sudah sangat dekat. Tinggal mungkin sepekan selesai Rajab, kemudian masuk kepada Sya'ban. Sya'ban akan bergulir dengan cepat, tiba-tiba Ramadan. Dan Ramadan bagi mereka yang tidak puasa lama, panjang. Bahkan mereka mungkin libur dari pekerjaannya. Terutama pekerjaan yang berat seperti kuli bangunan dan sebagainya, Ramadan. Maka mereka merasakan panjang dan lama. Namun bagi kita alhamdulillah, siang sibuk puasa dan alhamdulillah belajar terus menerus, dan malam tarawih dan begadang mendapatkan Lailatul Qadar di akhir 10 Ramadan dan iktikaf. Maka Ramadan tiba-tiba 15 Ramadan. Baru kemarin. Tiba-tiba Asrul Awakhir Ramadan. Baru kemarin kita masuk, sekarang sudah 10 terakhir. Iya. Tiba-tiba 27. 27. Kemarin kemana 23, 25, 21? Ya apa tidak? Maka Ramadan berlalu begitu cepat bagi orang-orang yang imanan wahtisaban. Di siangnya puasa mendapatkan pahala, di malamnya imanan wahtisaban biqiyami Ramadan. Seperti di riwayat Abi Hurairah, muttafaqun alaih, man qoma dengan lafaz qoma, man soma dengan lafaz soma. Maka di siangnya barang siapa yang berpuasa Ramadan, diampuni dosa-dosanya. Dan malamnya barang siapa yang salat tarawih, menghidupkan Ramadan dengan begadang, maka diampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Inilah bulan yang ditunggu-tunggu. Namun ini bulan yang dibenci oleh beberapa kaum muslimin karena tidak ada pekerjaan, atau karena pada saat itu akan bekerja keras dan tidak bisa berpuasa. Allahul musta'an. Maka pada kesempatan hari ini, hari Ahad, kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah untuk terus menuntut ilmu di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i di Darmasraya, Sumatera Barat, Indonesia, dari kajian ilmil hadis kitab Syekhuna Muqbil
As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fi sahihain, yang judulnya saja greget. Hadis-hadis yang sahih selain di Al-Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini tentunya bukan dikeluarkan Al-Bukhari dan Muslim, dikeluarkan seperti sekarang oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Maka meriwayatkan dari Imam Ahmad, haddatsana Ali ibni Abdillah, haddatsana Mu'ad bin Hisham, qala haddatsani abi an Qatadah anil Ahnaf ibni Qais anil Aswad ibni Sari' anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala arba'atun yaumal qiyamah rajulun asam la yasma'u syai'an wa rajulun ahmaq wa rajulun haram wa rajulun mata fi fatratin fa ammal asam fayaqulu rabbi laqad ja'al islam wa ma asma'u syai'an wa ammal ahmaqu fayaqulu rabbi laqad ja'al islam wa sibyanu yahdifuni bil ba'ri wa amal haramu fayaqulu rabbi laqad ja'al islam wa ma aqilu syai'an wa amal ladzi mata fil fatrati fayaqulu rabbi ma atani laka rasulun fayakhudhu mawathiqahum liyuti'nahu fayursilu ilaihim an udkhulu an-nar. Qala fa walladhi nafsi Muhammadin biyadihi law dakhaluha lakanat 'alaiha bardan wa salama. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari jalan yang kedua, haddatsana Ali haddatsana Mu'ad bin Hisham haddatsani Abi Qatadah anil Hasan an Abi Rafi' an Abi Hurairah. Seperti hadis yang disebutkan tadi. Maka hadis ini barakallahu fikum madarnya kepada Qatadah. Maka kita berbicara tentang ilmu rijal dulu. Maka Qatadah dia Ibnu Di'amah As-Sadusi, hidup di tabaqah yang keempat dari tabi'i yang shagir. Maka dia seorang tabi'i yang buta. Namun buta mata kepalanya tapi terbelalak mata hatinya. Maka dia jika mendengar sesuatu akan menghafalnya seperti disebutkan para ulama, idza sami'a syai'an allaqahu. Maka dia jika mendengar sesuatu akan disimpan di harddisk dari hatinya. Imam Qatadah indahu harddisk fi qalbi. Anta indak ya Muhammad al-Kabir. Maka harddisk hakal hifd kama fil komputer kama fi jawalik harddisk. Qatadah indahu harddisk mungkin 500 giga. Yasma yahfad anta kadalik tastati tasma tahfad ta'allam kulluna nastati tasma ayah tasma hadis turakkiz tasma sanad al-an madarul hadis ala Qatadah sanadul awal ilaman sanadul tsani ilaman tahfad. Fakadalika Qatadah Ibnu Di'amah fa'ala hada, di saat dia keluar ke pasar maka dia menutup telinganya dengan kapas. Kenapa? Karena dia akan mendengar sesuatu di pasar. 100.000 3, ulang nanti sampai ke rumah, bilang sama istrinya 100.000 3, hafal. Dan apa saja di zaman now yang dia dengar dari musik, maka dia akan menghafalnya tentu. Maka ditutuplah telinganya. Adapun Al-Ahnaf ibnu Qais, gurunya Imam Qatadah, maka dia rawi yang sikoh, disikohkan oleh Muhammad ibnu Sa'ad dan dia mukhadram. Maknanya mukhadram, dia hidup di zaman Nabi tapi tidak datang kepada Nabi untuk menjadi sahabat. Beriman kepada Nabi, hidup di zaman Nabi tetapi tinggal di tempatnya. Dan datang mungkin menuntut ilmu ke tangan sahabat, sehingga dinamakan mukhadram. Hukumnya seperti tabi'i kabir. Maka dia rawi yang sikoh. Dari sahabat Al-Aswad Ibnu Sari. Dan sanad yang kedua, Qatadah meriwayatkan dari Al-Hasan. Siapa? Al-Hasan Al-Basri. Dari Abu Rafi' maula Ali Umar.
wa huwa saduq hasanul hadis kama qala Abu Hatim la ba'sa bihi. Fa hadal hadis ini dihukumi oleh syekh kami qala syekhuna hada haditsun sahih rijaluhu rijalus sahih. Hadis ini hadis yang sahih. Dihukumi oleh syekh kami hadis ini sahih. Maka apa makna hadis ini? Kita masuk kepada terjemah matan. Berkata Nabi, 4 orang di hari kiamat. Dari 4 orang itu adalah orang yang tuli, tidak mendengar. Dan orang yang ahmak, maknanya bodoh. Awas, ahmak di sini, dia punya sesuatu kekurangan pada akalnya. Mungkin seperti orang-orang Mongoli, yang mana akalnya itu tidak ada. Dia main sendiri, dan tidak tahu apa yang ada di sekitarnya. Maka di sini ahmak. Dan rajulun haram. Apa makna haram? Dia orang tua yang sudah pikun. Jadi datang Nabi, dia sudah pikun. Pikirannya sudah tidak ada. Dan yang terakhir, ahlul fatrah. Dan ahlul fatrah, rajulun mata fi fatratin. Ada suatu zaman menunggu Nabi Muhammad. Pada zaman itu dari setelah Isa alaihi salam kepada Nabi Muhammad jauh. Maka di situ mereka dinamakan ahlul fatrah. Kemudian disebutkan di dalam hadis secara tafsir. Fa'amal asom, maka yang tuli dia akan mengadu di saat ditampakkan api neraka dan tidak ada pilihan kecuali masuk surga dan neraka. Lalu bagaimana amalan-amalannya dihisab dan sebagainya, maka orang ini mengadu. Rabbi laqad ja'al Islam wa ma asma'u syai'an. Wahai Rabbku, aku orang yang tuli dan Allah yang menjadikannya tuli. Masuk Islam, datang Nabi Muhammad dan aku tidak mendengar. Apa itu syahadat tidak tahu, apa itu tauhid tidak tahu. Yang kedua, orang yang ahmak, orang yang akalnya ada sesuatu. Maka dia mengatakan sebagai gambarannya, datang Islam dan anak-anak melempariku dengan kotoran. Maksudnya orang ini tidak memahami sesuatu. Dalam keadaan akalnya terganggu. Adapun yang ketiga al-haram. Makna haram adalah pikun. Dulunya dia mungkin seorang yang hafalannya kuat seperti para muhaditsin. Namun ada usia tua dia pikun, Alzheimer. Tidak memahami apa yang terjadi. Begitupun di sini dia mengadu di saat aku Alzheimer, pikun, datang Nabi Muhammad membawa Islam, aku tidak tahu. Sudah hilang akalku. Dan yang ketiga yang hidup, ahlil fatrah, maka berkata, Rabbi ma'atani laka rasulun fayahudu mawathiqahum liyuti'nahu. Maka datang kepada ahlul fatrah, orang-orang ahlul fatrah ini meninggal dalam keadaan Rasul tidak datang, Nabi Muhammad belum datang, dia mati sebelum Nabi Muhammad diutus, itu maknanya. Maka Allah mengambil keempat orang ini perjanjian, karena mereka minta udur. Bagaimana mau dimasukkan kepada api neraka? Bagaimana mengisi amalan-amalan mereka? Aku ini tidak tahu. Bagaimana Islam datang dalam keadaan tadi buta, tuli, dan dalam keadaan ahlul fatrah, dan dalam keadaan ahmak ataupun tidak sadar seperti orang-orang Mongoli dan yang lainnya. Dan begitu pun seseorang yang datang Islam dan dia sudah pikun, maka akhirnya Allah mengambil perjanjian kepada mereka. Di sini apa yang diinginkan? Agar mereka berjanji harus taat dan akan diuji atas ketaatannya. Lalu setelah mereka menyepakati siap untuk taat kepadamu wahai Allah, karena perhitungan di dunia dia tidak ada perhitungan. Jadi kesimpulannya ujian ini di hari akhirah, di arasatil kiamah. Maka dikirimkan kepada mereka utusan untuk taat. Apa? Anidkhulun nar. Ayo kalian semuanya
masuk api neraka. Ini perintah dari Allah. Maka ini adalah ujian. Mereka taat atau tidak? Taat. Disuruh masuk api neraka. Iya. Maka Nabi mengatakan, "Fawalladhi nafsi Muhammadin biyadih, lau dakhaluha lakanat 'alaiha bardan wa salama." Maka jika mereka mentaati Rabbnya dan ini ujiannya, maka mereka akan masuk api neraka dalam keadaan bardan, api neraka dingin, wasalaman, dan dalam keadaan selamat tidak terbakar. Ini ujian imtihan bagi mereka berempat. Maka mereka keadaannya akan seperti itu. Tidak ada hisaban-hisaban bagi mereka karena tadi udur dari 4 orang ini. Maka bagaimana? Tinggal diuji ketaatan mereka. Taat apa tidak? Taat gimana disuruh masuk api neraka? Ya pokoknya taat apa tidak? Maka Nabi mengatakan kalau mereka taat karena janji mereka akan masuk api neraka dan terserah kepada Allah. Dan Allah menjadikan bardan wasalama. Maka Allah akan menjadikan dia dingin dan selamat. Nah, kalian mau jadi orang-orang yang diuji? Mulai sekarang nanti pilih masuk api neraka. Diuji apa kalian? Nggak tuli. Kalian bukan dari ahlil fatrah, sudah ada risalah Nabi Muhammad. Dan kalian akalnya penuh. Bisa memilih mana yang baik dan yang buruk. Dan sekarang kalian sebelum pikun sudah masuk Islam. Maka di sini kisah orang yang pikun, di saat dia masih muda, Islam belum datang. Pas dia pikun, dikabari bahwa Nabi Muhammad membawa agama Islam dan dia tidak tahu. Itu maknanya. Maka hadis ini hadis yang sahih, seperti kami sebutkan tadi takhrijnya. Dan faedah dari hadis ini, fi hadal hadis penjelasan tentang keadilan Allah, and justice for all. Maka Allah dengan penuh keadilannya, dia tidak mendolimi kepada seseorang. Allah menciptakan api neraka, dimasukkan gitu saja ke api neraka. Maka tidak. Allah Maha Adil. Maka mereka orang-orang yang mempunyai udur tidak akan didolimi. La yu'adzibu ahadan illa ba'da bulugil hujjah. Maka di sini tidak diiqab kecuali sampai hujjah kepadanya. Maka tadi yang tuli tidak tersampai hujjah. Yang tadi ahlul fatrah tidak datang Rasul dan dia keburu mati. Dan tadi yang pikun, selama hidupnya dia menunggu dan menunggu, di saat dia pikun ternyata datang Islam dan dia dalam keadaan pikun, tidak mengetahui kedatangan Nabi. Dan yang terakhir, orang yang memang sakit, mempunyai penyakit seperti penyakit yang kami sebutkan tadi, penyakit sindrom dan sebagainya. Maka di sini Allah Maha Adil, tidak langsung memasukkan mereka kepada api neraka semuanya. Dan ini sesuai dengan ucapan Allah di dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atsa rasulan. Maka tidaklah kami memberikan adab-adab kepada manusia sampai kami mengutus Rasul. Dan tidak tanggung-tanggung di ayat yang lain, bilisani qaumihim liyubayyina lahum. Rasul-rasul itu dengan lisan-lisan mereka untuk memperjelas apa yang dibawa oleh mereka dari Allah. Maka lihat, para rasul itu tidak diutus dengan bahasa-bahasa yang butuh diterjemah. Maka orang Arab diutus Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Maka di sini liyubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada Quraisy apa itu Islam, apa itu syirik, apa itu tauhid, apa itu sunnah. Maka mereka Quraisy tidak ada udur. Bahkan Al-Quran, sumber ilmu Islam, pakai bahasa mereka. Mana dalilnya? Inna anzalnahu Qur'anan Arabian. Kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Maka tidak ada udur bagi Quraisy untuk mengatakan aku nggak faham apa yang dikatakan Muhammad. La udra lahu.
bilisani qaumihim liyubayyina lahum. Anta tal'ab daiman fi waqti dars li Allahul musta'an. Ta'rif mada aqul. Wa dalil akhar la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka di sini Allah tidak akan membebani suatu kaum diharuskan begini dan begitu kecuali atas kemampuannya. Maka orang yang tidak mendengar tadi tidak mampu. Dan juga orang yang mempunyai penyakit, akalnya tidak penuh, tidak mampu menerima al-Islam. Bagaimana Islam? Maka Allah Maha Adil. Dan faidah di dalam hadis ini juga iman kepada hari kebangkitan. Di sini disebutkan di hari kebangkitan, di hari kiamat didatangkan 4 orang. Menunjukkan hari kiamat itu ada. Dan pada hadis ini juga al-udur bil jahli, bantahan kepada orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwa mereka orang-orang yang tidak masuk Islam itu kafir dan seterusnya. Maka di sini disebutkan mereka tidak masuk Islam karena tuli, dan Allah yang menciptakan mereka dan Allah yang menjadikan mereka tuli. Orang-orang yang gila, orang-orang yang mempunyai penyakit sindrom, maka tidak mempunyai akal dari semenjak kecil. Dia hidup di dunia bagaikan di alam yang lain. Lari-lari, tertawa, menangis, jatuh. Seperti antum melihat orang-orang Mongoli yang tampangnya kayak orang Mongol. Itu kita merasa kasihan. Hidupnya sendiri-sendiri. Kita di sisi lain dan mereka di sisi lain. Bagaimana mereka mendapatkan Islam? Namun fitrahnya mereka akan dijadikan sebagai keluarga kaum muslimin. Seperti hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, kullu mauludin yuladu alal fitrah ila abawahu yuhawidanihi au yumajisanihi au yunasiranihi. Idan haula min iyal Mongol, dari anak-anak yang mempunyai penyakit sindrom Mongoli dan yang lainnya, itu bisa melaksanakan sholat dan dibawa sama bapaknya pergi ke masjid dan dia gerak sendiri, lihat kanan kiri sholat, dan orang lain ruku, dia lihat. Umurnya berapa? 20, udah ada jenggot. Namun seperti itu, alhamdulillah dibawa ke masjid sama bapaknya, melaksanakan sholat meskipun sholatnya seperti itu, lihat kanan dan kiri. Maka di sini al-udur bil jahli. Adapun orang-orang yang mencela para ulama yang berbicara udur bil jahli dikatakan murji'ah, maka itu fitnah di zaman now, Allahul musta'an. Dan pada hadis ini pendalilan tentang imtihan fi arasatil qiyamah, di mana Allah dengan penuh keadilannya menguji mereka. Di saat ditampakkan api neraka dan dihisab hitungan-hitungan manusia semua, maka orang-orang yang tuli akan mengadu, ya Rob, bagaimana aku mengisi amal-amalku? Aku tidak tahu bagaimana sholat, apa yang dibaca dzikir. Aku nggak mendengar. Maka kehidupannya dia quiet, tidak bisik, sunyi, senyap. Tidak ada bahkan suara adzan. Tidak ada bahkan suara burung. Maka senyap, seperti antum tutup telinga, itu 24 jam seperti itu. Maka bagaimana bisa membaca dzikir? Bagaimana cara membaca Al-Quran? Maka syukuri ilmu dan alat-alat yang Allah berikan dari pendengaran, penglihatan, karena ini semuanya akan dihisab di hari kiamat. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka kenikmatan mendengar, melihat, semuanya juga mengambil akal, semuanya akan dipertanyakan di hari kiamat. Untuk apa digunakan? Sehingga orang-orang yang tidak mendengar dan yang lainnya akan mengambil pendalilan kepada Allah. Ya Allah, jangan hisabi aku. Aku tidak mempunyai amalan-amalan. Bagaimana cara sholat aku tidak tahu. Bagaimana membaca Al-Quran. Gak pernah aku mendengar Al-Quran. Satu kalimat pun. Kalimat basmalah itu bagaimana tidak tahu.
dunia hanya sepi, tidak ada suara. Allahul musta'an. Maka dengan maha keadilannya Allah memberikan imtihan. Apa imtihannya? Diambil mitsaq, perjanjian dengan mereka agar atiullah, taat kepada Allah. Mereka mengatakan siap, sudah taat, iya. Sekarang ujiannya, udkhulun nar, masuk kalian semua kepada api neraka. Maka di sini bagaimana ujian seperti ini? Ini ujian masuk api neraka, berarti hancur, masuk api neraka. Apa faidahnya? Allah maha adil dan sebagainya, misalnya berpikir seperti itu. Maka Nabi mengatakan wallah waladi nafsi biyadih, bahwa jika mereka masuk kepada api neraka yang diperintahkan oleh Allah, lakanat alaihim bardan wassalama, maka mereka akan merasakan api neraka itu dingin dan mereka selamat, tidak diadab padanya. Ini imtihan yang Allah berikan. Alhamdulillah.